Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang saya janjikan dan menjawab dari komentar-komentar yang ada pada YouTube saya gitu ya. Ini bagaimana agar kipas angin atau alat-alat yang terjadi panas, bor, terus blender, mixer, pompa air gitu ya, itu bisa tidak sampai terbakar ya. Sudah saya upload itu yang pompa air sudah, terus lampu jadi lampu abadi nanti kita cukup beli satu kali, dia kalau panas akan mati sendiri ya. Nah, sekarang kipas angin mau kita pasang, yaitu alatnya namanya adalah thermal protector atau ini boleh dibilang sekring suhu gitu ya. Kalau nanti kipas anginnya panas, maka dia akan mati dengan sendirinya. Ini alatnya. Ini sering dipakai pada apa itu? Prinsip kerjanya ya, kayak di setrika, kayak di rice cooker gitu ya. Ya, ini harganya murah, ada yang 3,5, ada yang 9.000 gitu ya. Nah, kita pasang nanti. Bagaimana cara masangnya? Ternyata masing-masing kipas angin punya perlakuan sendiri-sendiri, termasuk pompa air punya perlakuan sendiri-sendiri. Ya, nah, kita lihat nanti di dalamnya seperti apa. Yang jelas tidak harus mepet pada apa itu gulungan kumparannya gitu ya, pada gulungan statornya ndak usah. Kenapa? Karena lingkungannya, suhu lingkungan itu juga sudah panas gitu ya. Ya. Nah, rata-rata pada kipas angin atau apa itu pompa air itu hanya diberi ini sama pabrik itu. Aduh, enggak kelihatan ya. Nah, ini kecil ini. Ini sama sekring juga. Aduh, gimana caranya ya? Nah, ini sekring juga ini. Enggak kelihatan teman-teman ya. Nah, ini sekring cuma sekali putus, enggak akan kembali lagi ya. Lain dengan yang tadi, kalau yang ini bimetal, jadi kerjanya kalau panas dia lepas, kalau dingin dia akan nyambung lagi gitu ya. Ini yang apa itu bimetal, thermal protector juga ini sama, tapi sekali putus langsung putus dia, sehingga harus bongkar total gitu ya. Tapi kalau yang satu tadi tidak ya. Tapi sebelum sebelum kita bongkar, bagi yang masih apa itu awal menemukan channel saya berikan cara kerja ini dulu bagaimana. Setelah itu kita bongkar kipas anginnya. Sebentar cuma 5 menit nanti kipas angin selesai gitu ya. Ya. Jadi saya tunjukkan cara kerjanya dulu. Ya, cara kerja dari thermal protector ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman tadi. Ini juga thermal protector tapi sekali putus putus sudah ini. Ya. Ini sekali putus-putus. Tapi yang ini kalau panas dia putus, kalau udah dingin nyambung lagi gitu ya. Nanti bisa diatur, milih panasnya yang minta berapa, kemudian nyambungnya minta berapa, itu ada speknya masing-masing ya. Tidak kelihatan saya. Ya, nah itu tuh. Ini. Nah, kita tidak pakai yang ini, tapi langsung pakai yang nih. Nanti linknya belinya di mana tak tunjukkan semuanya ya. Inilah percobaannya, cara kerjanya bagaimana gitu ya. Ini alatnya. Ini sudah saya potong. Ya nanti saya pasang di kipas anginnya. Cuma saya buka apa itu selatornya. Nanti kita kasih selator baru ya menggunakan isolasi gitu ya. Ya, isolasi. Oke. Ini saya copot jadinya seperti ini. Ya, ini nanti kalau kena panas dia akan mati, tapi setelah dingin hidup lagi. Ini baterai, saya rangkai seri, nyambung ke lampu. Kemudian saya putus satu kabelnya. Ya, seharusnya langsung begini seharusnya. Nah, langsung begini, nyala dia. Ya, langsung begitu. Tapi tak lewatkan dulu pada thermal protektornya ini ya, sensor suhunya ini. Saya lewatkan situ. Nah, begini. Oke. Ini biar tahu cara kerjanya nanti teman-teman bisa apa itu berkreasi kira-kira apa yang akan dibuat otomatis supaya alat-alat yang kita punya itu tidak sampai terbakar kalau ada penambahan suhu yang tinggi gitu ya. Nah, ini ceritanya ketika saya panasi, boleh langsung, boleh kena udara lingkungan. Ini biar kelihatan. Nah, begini. Ini mau saya bakar.
Nanti kalau panas dia mati, kalau udah dingin hidup lagi gitu ya. Cukup memutus salah satu kabel inputnya. Kabel input itu ada 2, terserah yang mana boleh. Boleh plus, boleh min kalau yang DC, boleh yang fase atau yang netral kalau AC gitu ya. Jadi bebas nanti. Salah satu aja diputus, dilewatkan sini gitu ya. Dan harus masuk di lingkungan yang panas ini ya. Ya supaya bisa mendeteksi kenaikan suhu yang ada di situ ya. Kita coba langsung, terus kita masukkan ke kipas angin nanti. Nah, begini. Kita lihat itu masih hidup, mati dia. Nah, jadi kalau panas, mati. Panasnya boleh langsung kena logam, boleh kena lingkungan yang panas gitu ya. Terserah nanti apa teman-teman yang punya, punya saya kalau panas nanti terbakar supaya tidak panas, maka kita beri itu gitu ya. Nah, setelah nanti ada hidup mati, kita lihat apanya yang rusak, kita benahi ya. Apa bearingnya, apa bostelnya, kalau kipas angin. Nah, nyala lagi sekarang. Ya, sudah cara kerjanya begitu, nanti panas lagi, dia akan mati lagi. Jadi mengamankan kumparan, mengamankan barang-barang kita yang tidak mau panas. Sekarang kita eksekusi untuk kipas anginnya. Ini kipasnya teman-teman, kita cek dulu ya, kita cek dulu. Nyala pun enggak dia, dihidupin ini. Ya, nyala dia. Ya. Nah, sekarang kita matikan. Ini kipas lumayan mahal gini ya. Besar sekali ini. Emang kalau misalnya pada saat panas dia akan mati ya. Kita copot dulu belakangnya ini ya. Kita copot dulu. Ini tinggal nyabut. Ini juga. Nih, cabuti semuanya. Ya, 2 ini. Terus ini yang tengahnya. Kita belum tahu dalamnya seperti apa gitu ya. Nanti memberi sensornya tergantung dari dalamnya. Tuh, nggak bisa ini. Obengnya rusak. Kita ganti obeng. Oke, selesai. Kita copot dulu. Kebetulan ini nggak usah nyopot depan. Oh, jatuh. Ya, ini teman-teman yang ada di dalam. Ya, ini kabelnya. Jadi caranya gampang sekali. Caranya gampang. Dari listrik, ya, dari listrik itu ini 3 ini listrik ini. Nih, warna hijau, warna biru, warna coklat. 3. Nah, ini listriknya ya. Nah, yang hijau ini sudah ground ini. Ini ground sudah. Ah, ini groundnya. Ini nyambung ke besinya ini ya. Ya. Jadi tinggal 2. Ya, tinggal 2. Tinggal warna coklat sama warna biru. Mana yang diambil? Yang paling mudah, terserah. Kita putus, kemudian kita sambung ke alat tadi. Kita cari yang paling mudah. Jadi mutus gitu aja. 2 tok ini putus salah satu ya. Yang paling mudah adalah warna coklat. Nih, ini paling mudah ini. Ya. Kemudian yang warna biru itu masuk ke ini, masuk ke pengatur speed, ya, kecepatannya. Yang coklat ini mau kita putus, ya. Kita belikan dulu ini. Ini namanya adalah last stop. Jadi untuk penutup sambungan ini selatornya, skrup namanya, last stop skrup gitu ya. Ya. Nah, kita copot dulu, kita sambung ke sana ya. Ini. Kemudian nanti dimasukkan mana? Kita lihat di ini, kalau misalnya di sana nanti free, ya kita akan masukkan ke dalam, kalau enggak yang bongkar. Kita lihat dulu ya. Kita copot dulu yuk. Ini teman-teman. Ini last stop. Dibelikan dulu. Harganya 100 rupiah ini. 1 biji. Nanti linknya di mana ya, biar tahu. Di toko-toko elektro ada itu ya. Ini yang mau kita pasang ya, sama last stopnya. Sudah ya.
Ayo, copot dulu yang coklat ini. Ini copot dulu yang coklat, copot. Nah, selesai sudah. Ini last stopnya. Ya. Kemudian kita sambung ke alat ini. Ya, bisa jadi 2. Kita sambung ke alat ini ya. 1, alat sini, langsung diberi last stop. Udah gitu copot nanti. Sangat kuat sekali teman ya, sangat pol kuatnya wis. Kasih lagi satunya. Hanya begitu ya. Tinggal naruhnya ini yang kita harus berpikir, masing-masing alat nanti punya perlakuan yang beda-beda gitu ya. Artinya posisinya seperti apa itu ya. Oke. Nah, setelah stop dulu baru kita pikirkan mau ditaruh di mana itu ya. Oke. Selesai, sekarang mikir ditaruh di mana yuk. Jadi ini posisinya. Nih. Coklat masuk kaki 1, kemudian satunya tadi yang sambungannya coklat itu kita putus. Masuk sini sudah. Tinggal kita taruh sekarang ya. Ya, kita taruh. Ntar. Nah, kita lihat sekarang teman-teman. Ternyata di situ ada lubang. Itu ada kelihatan lubang itu di dalam mesin. Yang free itu, kosong di situ. Jadi jauh sekali dari kumparan, jauh sekali dari rotornya. Ya, dari rotornya. Ada 2 di sini lubangnya. Kita ambil yang lubang paling besar ini. Nah, itu lubang paling besar. Nah, itu lubangnya itu. Ya, kelihatan lubang itu. Oke. Nah, nanti kita masukkan ke dalam lubang itu ya. Ya, dalam lubang itu. Tidak usah kita bongkar dalam. Saya jamin ya. Kenapa? Karena panasnya itu ketika kumparan panas. Juga panas nanti dia. Nah, sekali lagi kita masukkan ke lubang itu nanti ya. Ya, saya ulang lagi. Jadi ketika nanti kumparan panas, maka lingkungan termasuk suhu yang ada di dalam ruangan juga panas. Yang mampu akan menggerakkan bimetal itu menjadi putus itu ya. Itu kelihatan lubangnya ya. Ah, itu lubang itu. Ah, itu lubang. Nanti kita masukkan ke dalam lubang itu ya. Ya, besar sekali lubangnya. Saya kira cukup itu ya untuk bimetalnya. Jadi tidak usah kita bongkar kipasnya ya. Tapi tidak semua kipas bisa seperti ini itu ya. Nanti kita lihat kasusnya. Kalau misalnya kok memang tidak ada lubang-lubang begitu, kita harus bongkar, didekatkan dengan kumparannya atau masukkan di dalam ruang lah pokoknya gitu ya. Ya, oke. Kita isolasi dulu, kemudian kita masukkan ya. Ya, kita masukkan. Hanya begitu untuk yang kipas model ini ya. Ya. Oke. Kita isolasi dulu ini. Ya. Karena memang aslinya ada isolatornya. Tadi itu saya buka karena untuk peragaan ketika diberi panas. Nah, dengan begini tidak nyentuh yang lain-lain itu ya. Selesai. Yang repot kalau tidak masuk ini. Harus bongkar dalam. Kita coba dulu. Masukkan ke dalam ini. Nah, ini. Masukkan dalam lubang. Tuh. Kebetulan sama-sama hitam ya. Masuk teman-teman. Sangat sempurna sekali. Itu masuk ke dalam ini lubangnya ini. Masuk ke dalam. Pas sudah ya. Pas agak seket karena ada ini. Ntar saya taruh dulu. Nah, gini. Ini betul-betul free. Ya. Nah,
Sudah masuk ke dalam. Ini alatnya, ya, masuk ke dalam ini. Kemudian kita crack ini supaya dia tidak gerak, ini tidak kena mana-mana gitu ya. Nanti ini panas juga nyentuh, ruangan panas juga nyentuh juga, ya. Oke. Supaya tidak gerak gitu ya. Masuk di dalam semuanya sudah. Sangat kuat sekali ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini sudah kita beri protektornya. Wah, ini muternya harus pakai tangan, ini berat. Oke, normal sudah. Ini belum dipasang ya. Seperti itu. Memang tidak tampak, tetapi ini aman. 24 jam, mungkin 2 hari 2 malam hidup terus, tidak masalah. Karena ketika panas, dia akan mati dengan sendirinya. Ya, ketika nanti sudah dingin, dia akan hidup kembali. Tapi kalau misalnya tidak ada trouble, dia tidak mengalami panas, ya selalu hidup dia gitu ya. Ya. Ini nanti paling-paling kalau udah mulai, loh kok mulai mati gitu ya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti teman-teman akan merasakan hidup mati begitu. Nah, ketika udah mati, nah kita akan cek ya, biasanya bostelnya itu yang mulai aus atau kotor di dalam rotornya ya, rotornya yang tengah yang muter itu kotor, kita bersihkan gitu ya. Ya kalau mau bostelnya mulai aus, kita ganti itu ya. Yang jelas kumparan tidak akan terbakar karena ketika panas akan mati. Ya, sekarang linknya saya matikan dulu ya. Ya, ini link pembeliannya. Nih, ini sebetulnya Lasdop ini ada di setiap toko, ya. Harganya cuma 95. Ya, ini saya belinya di online juga. Kemudian inilah yang thermal protector. Ambil yang mana gitu ya? Boleh ambil yang atas, ya. Boleh ambil yang bawah. Yang ini harganya cuma 3.500. Ya. Saya belinya di Wahyu Widow di Shopee ya. Kemudian yang satunya itu di Cahaya Hadi Sejahtera ya. Harganya 10.000 itu ya. Nah, ini biasanya kalau harga itu menentukan kualitas, yang benar salahnya nanti dari pengalaman teman-teman ya. Nah, saya sudah masang beberapa, ini ada yang pakai 3.000, ini ada yang pakai 9.000 ini ya. Nah, nanti dari waktu akan kita tahu bagaimana kalau sudah lama apakah dia cepat rusak atau enggak gitu ya. Ya. Oke. Jadi ini link pembelian saya ya. Semoga ada manfaatnya, ada salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.